I know that we're not same, but we're equal. Selamat datang para penonton. Sesaat lagi video reaction akan segera dimulai. Pastikan kuota internet Anda masih tersedia. Bahu pacar untuk bersandar, namun pastikan Anda telah mendisinfektan pacar Anda terlebih dahulu. Tidak perlu popcorn sebagai camilan, karena ada yang harus dihilangkan pasca rebahan selama masa karantina. Untuk menghindari kesan hilang saat lagi sayang-sayangnya, dimohon untuk saling menjaga perasaan dengan like, komen, serta subscribe video ini. Selamat menyaksikan. Hello, I'm Lily and welcome back to my video. In this video, I'm gonna do reaction video for Putri. And why I make this video, because this is my final assignment for Putri. Jadi di video kali ini, I'm gonna analyze and do reaction for dua puisi Rupi Kaur, judulnya Timeless dan Legacy. So, langsung aja. Tapi sebelumnya, terima kasih banget buat Miss Ruiz dan teman-teman kelas di grup karena sudah memperkenalkan saya dengan Rupi Kaur dan puisi-puisinya. Sangat suka banget puisinya dia karena simple tapi punya makna yang dalam gitu. Cilah, dalam seperti lautan. Berhubung yang nonton pasti kan teman kelas, Miss Ruiz doang gitu. Jadi pura-pura nggak tahu ya siapa itu Rupi Kaur, berasal dari mana dia gitu. Jadi kesannya tuh biar I have a content dan give you apa namanya tuh, konten yang edukatif dan informatif. Gitu. Jadi berpura-puralah kalian demi video saya ya. Ya udah biasa kan pura-pura bahagia. Jadi Rupi Kaur ini sebenarnya berasal dari India, tapi dia sama kedua orang tuanya pindah ke Kanada dan besar di sana. Sebenarnya cita-citanya tuh bukan untuk menjadi seorang penyair, but become visual artist. Dan kenapa dia akhirnya menekuni puisi? Karena dia terbiasa untuk bikin ucapan gitu loh ketika teman-temannya ulang tahun atau family-nya ulang tahun, dia bikin kata-kata itu dan akhirnya dia menekuni puisi, guys. Dia juga terkenal kan sama di Instagram, Instaput, CL. Oh iya, satu lagi yang menarik dari Rupi Kaur ini, kalau biasanya tuh orang punya karya, dia akan ngasih ke penerbit gitu kan, baru si penerbit akan menerbitkan bukunya kalau lolos naskahnya atau karyanya. Tapi si Rupi ini beda, dia menerbitkan bukunya sendiri. Jadi dia yang edit bukunya, dia yang ngedesain, dia yang bikin ilustrasi-ilustrasi yang hampir ada di setiap puisi-puisinya. Dan keren sih menurut saya gitu kan, kayak irit lah ya kan daripada nyewa-nyewa jasa desainer atau ilustrator gitu kan. Jadi be like Rupi Kaur, guys. Kita langsung dengerin aja dan tonton puisinya Rupi Kaur yang pertama ini, judulnya Timeless. They convinced me I only had a few good years left before I was replaced by a girl younger than me. As though men yield power with age, but women grow into irrelevance. They can keep their lies, for I have just gotten started. I feel as though I just left the womb. My 20s are the warm-up for what I'm really about to do. Now wait till you see me in my 30s. Now that will be a proper introduction to the nasty, wild woman in me. How can I leave before the party started? Rehearsals begin at 40. I ripen with age. I do not come with an expiration date. And now, for the main event, curtains up at 50. Let's begin the show. So the story behind this poem is Rupi Kaur tries to express or answer the people who ask her to immediately publish her second book, like right now, because you're on your highest popularity gitu. Tapi si Rupi Kaur ini dengan Timeless, she said that okay, stop, because I'm gonna do when I'm ready gitu. Itu sebenarnya cerita sedikit kenapa dia bikin puisi ini. Oke, langsung bahas aja. They convinced me I only had a few good years left before I was replaced by a girl younger than me. I think di sini Rupi mengungkapkan kekhawatiran dia dari ucapan-ucapan yang diutarakan orang-orang. Karena sebenarnya sih
secara umum banyak juga yang pernah ngerasain hal kayak gini, kayak misalnya di tempat kerjaan gitu kan, kalau misalnya kerjaan kalian gak bagus, kalian bisa aja dengan mudahnya digantikan oleh yang baru atau yang lain yang lebih baik gitu. I feel as though I just left the womb. My 20s are the warm up for what I'm really about to do. I think this is a simile because Rupi seakan bilang kalau misalnya ini adalah permulaan buat dia. The womb di sini mengibaratkan kayak dia itu sebenarnya baru aja lahir, dan seperti yang kita tahu kan kalau misalnya orang baru dilahirkan itu masih polos, belum tahu apa-apa. Jadi Rupi bilang di sini tuh dia masih nggak tahu apa-apa dan dia akan belajar. Nah, warm up di sini adalah metafor yang mengibaratkan bahwa di usia 20-an masih permulaan dia dalam proses pencarian jati dirinya dia, yang akhirnya dia refleksikan ke karyanya nanti gitu. Wait till you see me in my 30s. Now that will be a proper introduction to the nasty wild women in me. Itu visual imagery, I think, karena dia mempunyai arti bahwa di usia ini Rupi akan menampilkan jati dirinya, siapa dia. Tapi di nasty wild-nya ini bukan menggambarkan keliarannya dia atau yang negatif, tapi sebenarnya bisa aja sih berspekulasi kayak gitu. Cuma kalau kata Miss Ruiz ini di archetype, kalau misalnya seandainya ini adalah archetype, ini tuh endingnya ketika seseorang akhirnya menentukan the self atau jati diri. How can I live before the party started? Rehearsals begin at 40. I ripen with age. I don't come with an expiration date. Nah, di sini I think it's a symbol kalau misalnya si Rupi atau perempuan itu sebenarnya nggak punya batas untuk terus berkembang. I really like these words, expiration date. I don't come with an expiration date. And now for the main event, curtains up at 50. Let's begin the show. The show di sini, ya ini kalau angle-nya berubah. Tadi sebelumnya jatuh kameranya guys. Ya Allah. Show di sini mengibaratkan kalau misalnya perjalanan dia itu adalah menuju sebuah pementasan, dan ketika dia udah berhasil untuk lewatin fase-fase itu, di sini dia juga bilang kalau misalnya dia pantas dan dia akan memberikan semua yang telah dia dapetin di prosesnya gitu. Let's begin the show. Kalau misalnya orang kan saat usia 50 tahunan itu udah tua, udah kayak banyak aktivitas yang berkurang, tapi di sini Rupi mengibarkan kalau misalnya perempuan itu masih bisa kok, bisa menjadi stunning, tetap jadi shiny, shimmering, glowing, amazing di usia yang udah gak muda lagi. But in my first impression when I read this poem tells about the tale of aging between men and women and how society views their aging. Karena opini saya masih ada masyarakat di sini yang punya prasangka, for example, perempuan tuh nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, atau jangan ambisius banget punya karir tinggi. Nah, nanti lucunya itu kalimat itu akan berlanjut pada nanti susah dapet jodoh atau jadi perawan tua, yang akhirnya membuat stereotip perawan tua yang mana mencerminkan kalau perempuan itu punya tanggal kadaluarsa gitu guys. But in the other hand, kayaknya mudah untuk laki-laki mengejar cita-cita atau kalau dari umur gitu kan, kayak masih banyak yang bisa mereka lakukan. Jadi this poem Timeless has a strong meaning for women. Like I think Rupi wants us to boost our confidence. Like no matter how old we are, we can still be shining. She wants us to believe that we have inner strength, that we have to show it to them. Kinda like empowering other women, which I like it a lot. In Timeless, there's only one stanza, consists of 21 lines, and it's a free verse, no rhyme. Tone atau feeling, for tone or feeling, when I read this poem, I feel encouragement gitu, kayak wah gila gitu, dia bikin percaya diri kalau perempuan tuh masih bisa berkembang, bukan badannya doang guys, tapi mengeksplor dirinya sendiri gitu untuk maju. Archetypes. In Timeless, Rupi uses the self for the archetype, just like her statement that she made this poem to answer people who always ask her to publish her second book. But opini saya, the self-nya ini karena si Rupi bener-bener pengen ngasih tahu ke perempuan gitu, pede untuk
bisa ngejar apa yang kalian pengen gitu, karena kita sama laki-laki, kita masih punya banyak kesempatan dan umur tuh bukan masalah, usia bukan masalah. That's why I think this archetype is the self. So for me, timeless could also be my answer for them who comparing between men and women's aging. Please, I know that we're not same, but we're equal. Next, guys, the second poem is Legacy. It's also from or by Rupi Kaur. Actually, this one is really short, but I really like it because it has strong meaning. Let's read it. I stand on the sacrifices of a million women before me, thinking, what can I do to make this mountain taller so the women after me can see farther? I stand on the sacrifices of a million women before me. Sacrifice is a symbol of perjuangan feminisme. Seperti yang kita tahu, kayak misalnya untuk feminisme sendiri di Putri udah disuarakan sejak lama, sejak dulu untuk memprotes gitu. Kayak misalnya perbudakan perempuan, pendidikan nggak penting untuk perempuan, dan penggambaran karakter lemah, bodoh yang melekat pada karakter-karakter perempuan di setiap karya pada saat itu, pada zaman itu. Jadi sampai akhirnya penyair-penyair atau sastrawan perempuan, sastrawati, sampai akhirnya mereka pokoknya menyampaikan suara mereka, dan itu berlanjut sampai sekarang. Nah, itu kalau saya menginterpretasikan sacrifices di sini itu seperti itu. Thinking, what can I do to make this mountain taller so the women after me can see farther? Mountain here is a metaphor untuk pencapaian-pencapaian yang udah berhasil kita raih sampai saat ini gitu, dari selama perjuangannya mereka sampai kita lanjutin sekarang. Make this mountain taller means as a woman we can help another to continue the hardship the women before us had been through. Jadi kita masih harus melanjutkan perjuangan itu untuk kedepannya menjadi lebih baik. Can see farther. Si penyair juga di sini berharap agar keberhasilan perempuan dalam konteks ini sih saya menginterpretasikannya kayak kesetaraan gender bisa terus berlanjut dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang sekarang. So the theme is to encourage women. And the archetype in this poem is using the self, like we can see in the italic letter. It gives the assumption that her voice inside asks herself about what she can do to other women. Gitu. Untuk stanzanya, there's only one stanza, consists of 8 lines, no rhymes. And as we know that all of Rupi Kaur's poems are in the lowercase. There's no punctuations. So conclusion, I think Rupi Kaur takes pain and turns it into female empowerment. She encouraged every woman to write her own story and share, and to urge others to do the same. Oke, itu dia analisis 2 puisi dari Rupi Kaur yang judulnya Timeless and Legacy. Thank you for watching my video until the end. For Miss Ruiz, thank you so much. It was a pleasure to be taught by you, actually not only in this subject. See you in another chance, see you in another subject, Miss. Terus buat teman-teman SIGE 006, gila. Finally we made it. Happy holiday, tetap semangat, tetap kompak. Apa lagi ya? Ya Allah. Oh ya, see you on the next term. Semangat terus ya. I'm Lely Setiawati. Otsukare sama deshita. Terima kasih telah menyaksikan video reaction kali ini. Selamat berlibur untuk teman-teman SIGE 006. Untuk Miss Ruiz, sampai bertemu lagi pada project-project keren lainnya. Sampai jumpa.